Kombas ini punya dua proyek besar yang sangat ambisius, yaitu bikin platform digital. Malam ini saya akan sharing sedikit lagi khusus soal LMS-nya. Udah on ya? Oke teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Semoga nggak bosan ya. Nah malam ini seperti biasa kita akan sharing-sharing soal dunia per SMK-an, digital marketing, sama mungkin sedikit soal PT Kombas Digital Internasional. Nah, saat ini saya lagi ada di Hotel Platinum, itu di kota Surabaya, Jawa Timur. Seperti biasa, saya lagi bareng sama teman-teman Kominfo ngisi acara literasi digital. Nah, kali ini agak lama nih tripnya, karena saya ngisi pelatihan digital marketingnya untuk ASN di seluruh Jawa Timur. Acaranya 5 hari, berarti saya datang kemarin hari Senin, kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu acaranya 4 hari, terus hari Sabtunya baru pulang, jadi 6 hari di jalan. Nggak apa-apa lah, namanya juga tugas, harus dijalankan sebaik-baiknya. Lagian lumayan. Oke ya. Tadi saya ngisi sesi seharian, kemudian sore sudah selesai. Nah sebelum saya istirahat, ini saya baru selesai makan malam. Sebelum saya istirahat, saya akan coba sharing-sharing lagi nih teman-teman. Oke, malam ini saya akan sharing-sharing soal kenapa sih kok PT Kombas Digital Internasional begitu ambisius untuk bikin LMS. Di video sebelumnya saya sudah cerita bahwa Kombas ini punya dua proyek besar yang sangat ambisius, yaitu bikin platform digital yang namanya LMS alias Learning Management System, dan satu lagi adalah ERP, Enterprise Resource Planning. Ya, itu di video sebelumnya. Oke, malam ini saya akan sharing sedikit lagi khusus soal LMS-nya. Gitu. Nah, pertanyaannya simple, kenapa sih kok Kombas mau-maunya keluar duit banyak, keluar waktu, keluar energi untuk bikin LMS? Gitu. Kenapa? Nggak sayang duitnya Om Tri? Enggak. Kenapa? Karena ini adalah tadi proyek besar dan memang kondisinya sudah memaksa kami harus bikin LMS. Gitu. Jadi ide untuk bikin LMS ini sebetulnya sudah muncul tahun 2019. Jadi di pertengahan 2019 kalau nggak salah, saat itu sebelum pandemi ya, 2019 sebelum pandemi, saat itu memang jumlah siswa PKL di PT Kombas sudah cukup banyak, yaitu sekitar 150-an kalau nggak salah. Itu 2019 kami sudah mengelola sekitar 150 siswa PKL. Nah, dengan jumlah siswa PKL sebanyak itu tim mentornya PT Kombas sudah mulai kewalahan. Karena setiap bulan itu selalu ada siswa baru datang yang PKL, kemudian artinya ketika ada siswa baru yang datang, berarti kami harus bolak-balik tim mentor ya. Tim mentor harus bolak-balik ngajarin lagi gitu kan. Gitu. Itu buat kami itu nggak efektif. Meskipun tim mentor ada untuk itu. Jadi kami punya tim mentor yang memang fokusnya diberi amanah, diberi tugas mengelola anak PKL. Gitu. Tapi bayangan saya yang namanya tim mentor, staff itu tidak melakukan hal-hal teknis. Justru tugasnya mentor itu lebih fokus ke nanti mengawasi kinerja anak PKL-nya, mengevaluasi, bukan ngajarin. Gitu. Kenapa?
Sebab kalau misalnya dia terlalu fokusnya setiap hari ngajar, siapa yang nanti ngawasin anak PKL? Siapa yang kemudian ngecek kerjaannya anak PKL? Sudah benar atau belum? Sudah memenuhi target atau belum? Nah, karena saat itu tim mentornya sibuk ngajar, akhirnya capaian anak PKL itu kurang terkontrol. Gitu. Itu jadi catatan buat saya sebagai direktur operasional. Gitu. Kasarannya kita sudah ngelola 150 anak PKL, hasilnya mana? Gitu. Nah, kemudian setelah itu baru di pertengahan 2019 ide itu diangkat ke manajemen. Akhirnya di akhir kalau nggak salah bulan Oktober, Oktober 2019 kami mulai develop LMS-nya PT Kombas Digital Internasional versi yang pertama. Nah, masalahnya satu, timnya PT Kombas itu dulu kita belum punya programmer. Jadi belum ada staff yang memang khusus jago ngoding. Jadi yang develop ya tim manajemen ya saya, kemudian yang ngelit itu saat itu Mbak Uci, istri saya. Nah, bikinnya juga kita bikin sebisanya kita, semampunya kita, yaitu pakai WordPress. Pakai WordPress kita beli sewa hosting, sewa domain, kemudian install WordPress, install plugin e-learning. Gitu. Sampai waktu itu kita beli yang berbayar, e-course yang berbayar kita beli. Nah, ternyata setelah kita beli e-course yang berbayar saat itu lumayan berapa juta ya, saya agak lupa. Ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Karena apa? Karena memang tetap perlu disesuaikan dengan model pembelajarannya Kombas. Nah, karena saat itu kami belum ada staff programmer khusus, jadi kan bikin develop LMS-nya disambi-sambi. Gitu. Nah, rencananya LMS versi yang pertama ini akan di-launching di pertengahan 2020. Rencananya. Ternyata di awal 2020 pandemi menyerang. Jadi di akhir 2019 itu sudah mulai ramai tuh. Sekolah sudah mulai tatap muka dihilangkan, sudah mulai arahannya sudah mulai online. Nah, saat itu baru muncul desakan dari sekolah-sekolah yang sudah bermitra dengan PT Kombas. Ini anak siswa saya mau PKL ke Kombas Om Tri, tapi nggak boleh tatap muka. Solusinya seperti apa? Nah, akhirnya yang asalnya rencananya platform itu akan dirilis pertengahan 2020, kita majukan di awal 2020. Jadi per tanggal 3 Januari, kalau nggak salah 3 Januari 2020, platform itu kami kebut dan di launching tanggal 3 atau 4 Januari 2020. Nah, pengguna pertamanya adalah siswa SMK Negeri 1 Banyumas. Itu ada 100 siswa kalau nggak salah dari 3 jurusan, BDP, OTKP, sama TKJ. Kenapa? Karena saat itu sudah nggak boleh ada PKL offline. Nah, itu yang versi pertamanya. Nah, versi pertama ini betul-betul jadi pembelajaran yang keren buat kami karena kami jadi dapat yang namanya UX, User Experience. Gitu. Itu banyak banget trouble, banyak banget bugs. Tapi dari situ kita belajar banyak soal gimana sih seharusnya develop yang namanya LMS. LMS yang kemudian digunakan oleh ratusan orang pada saat yang bersamaan. Gitu. Kalau penggunanya cuma sedikit, cuma 5, 10, 20 sih nggak masalah. Tapi kalau langsung 100 orang masuk pada saat yang bersamaan, melakukan assignment pada saat yang bersamaan, itu yang kemudian jadi PR besar buat kami. Itu yang versi pertama. Gitu. Habis itu kemudian siswa-siswa PKL dari SMK lain juga kita masukkan. Oke, ini kita sudah punya platform nih. Ayo masuk ke sana. Di situ jadi di awal pandemi ini ketika
masih ramainya lockdown, PKL itu masih betul-betul belum boleh tatap muka, semuanya online. Justru di situ Kombas dapat momentum yang baik untuk kita bisa develop LMS-nya. Itu karena Kombas termasuk salah satu perusahaan yang mau menerima PKL secara online. Itu pun via platform, nggak cuma via WA ya. Gitu. Nah, itu yang versi pertama. Versi LMS versi kedua itu dirilis kami create pertengahan tahun itu 2020. Nah, belajar dari versi yang pertama, versi kedua kita langsung persiapan develop versi kedua. Versi kedua ini masih pakai WordPress teman-teman di pertengahan ke akhir 2020. Tapi kemudian plugin-nya sudah kita customize. Jadi kalau di versi pertama kita install plugin-nya banyak karena memang model bisnisnya, model pembelajarannya Kombas sangat spesifik. Tapi ternyata karena kita banyak pakai plugin, akhirnya jadi konflik antara satu plugin dengan plugin lainnya, konflik itu yang bikin websitenya jadi lelet. Nah, di versi kedua kita belajar dari itu, kemudian Kombas masih pakai WordPress tapi pluginnya sudah di custom, jadi kita bikin plugin sendiri. Itu yang versi kedua. Alhamdulillah versi kedua berjalan lebih baik di tahun 2020 ya. Nah, di 2021 itu bisa memuat sampai 600 siswa. Itu yang PKL, bisa sampai 600 siswa masuk ke yang versi kedua, WordPress, tapi kemudian plugin-nya di custom. Gitu. Itu sudah lebih keren. Gitu. Nah, tapi kami nggak puas hanya di situ saja. Kenapa? Karena pengguna platform LMS-nya nanti bukan hanya siswa PKL doang, tapi siswa kelas industri. Nah, kalau PKL ya, meskipun ratusan siswa, tapi kan mereka masuknya bergantian. Oh, SMKA, bulan Januari sampai Maret, nanti mereka selesai, ganti SMKB, Maret sampai Agustus, nanti ganti lagi, gitu. Jadi, jumlah traffic yang pakai platformnya itu bergantian. Nah, di tahun 2021 ini kita sudah mulai genjot yang namanya kelas industri. Nah, kalau kelas industri bedanya dengan PKL hanya 3-6 bulan saja. Kelas industri itu 3 tahun dan langsung full satu kelas. Bayangkan teman-teman, PT Kombas saat ini kita punya sekitar berapa? 12 kelas industri. Masing-masing kelas itu terdiri dari 36 siswa. 36 kali 12 itu sekitar 430-an. Berarti setiap hari, artinya setiap hari ada 400 anak yang akan masuk ke platformnya PT Kombas setiap hari. Itu kita berpikir, wah kalau misalnya kayak gini ceritanya, kita harus develop platform LMS yang lebih canggih lagi. Kenapa? Karena WordPress tetap punya banyak kelemahan. Nah, makanya akhirnya di tahun 2021 kami mulai nggarap LMS yang versi ketiga. LMS versi ketiga itu kita sudah full pure coding, jadi memang kita build dari nol lagi. Gitu, kita pure coding pakai Odoo, nanti bahasa pemrogramannya pakai Python. Nah, itu yang sekarang sedang kami fokuskan untuk ke sana. Kenapa? Karena tadi targetnya bukan lagi hanya siswa PKL saja, tapi kelas industri. Siswa PKL hanya 3-6 bulan saja mereka keluar masuk bergantian. Tapi kalau kelas industri itu full kita dampingi dari kelas 1 sampai kelas 3 dan itu full satu kelas 36 siswa. Bayangkan, PT Kombas punya 12 kelas industri, berarti 12 kali 36, 400 siswa yang pakai platform setiap hari. Itu tahun ini. Tahun depan ketika yang mereka kelas akan ada kelas industri yang baru. Berarti nambah lagi kali 2. Tahun depannya lagi kali 3. Makanya kemudian melihat trennya seperti itu, makanya Kombas memang fokus nggarap LMS-nya.
Karena apa? Karena kebutuhannya sudah jelas. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kami berpikir 3-4 langkah ke depan, jauh ke depan. Bukan hanya 1, 2, 3 langkah. Malah mungkin kita berpikirnya 7, 8, 9 langkah ke depan. Kita sudah berpikir 3 tahun lagi trennya seperti apa. Makanya kemudian oke, kita harus investasi mengembangkan platform LMS. Nah, itu kebutuhan di PT Kombas. Nah, tapi bukan hanya sekedar kebutuhan di PT Kombas. Kami juga lihat bahwa platform ini memang harus beda dari yang lain. Gitu. Bedanya apa? Jadi platform ini sangat custom ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman di luar sana banyak yang jualan platform LMS, e-learning, tapi nggak ada yang kayak Kombas. Kenapa? Karena Kombas kami sudah tahu betul kebutuhan SMK itu apa, dan kita create semuanya. Itu pesan dari suhu saya itu bahwa kita harus memahami segala sesuatu itu dari secara utuh, menyeluruh, dan holistik dari hulu sampai hilir. Makanya kemudian LMS ini memang sangat custom, khasnya PT Kombas, memang didesain untuk pembelajaran digital marketing khususnya buat teman-teman SMK. Boleh nggak buat yang lain, buat umum, buat mahasiswa boleh, tapi memang arahannya ke sana. Bedanya sama LMS lain apa Om Tri? Oke, saya kasih tahu. Ini kalau sudah jadi ini bakal keren banget. Sekarang saat ini sudah sekitar 60-70% kali ya. Nanti kalau sudah 100% saya jamin bakal keren banget. Yang pertama, ini karena arahannya ini akan jadi platform berbayar, jadi fitur registrasinya, pendaftarannya itu sudah bisa dilakukan secara online, termasuk transfernya. Jadi begitu dia transfer, langsung otomatis ada notifikasi ke admin bahwa siswa yang bersangkutan sudah transfer untuk course A. Gitu. Karena nanti pilihan course-nya juga banyak. Satu itu. Terus yang kedua, juga sudah ada fitur nanti untuk assignment, penugasan. Itu sudah ada. Jadi mentor enak, nggak perlu ngasih tugas satu persatu. Fitur penugasannya sudah ada. Kemudian fitur job sheet-nya, tugas harian siswanya, itu juga sudah ada. Terus yang ketiga, tutorialnya sudah lengkap. Ini yang tidak akan teman-teman dapatkan dari LMS lain. Kenapa? Karena di LMS PT Kombas Digital Internasional, kita sudah punya sekitar 153 tutorial yang itu memang pure asli unik bikinannya Kombas. Nah, tutorial ini juga bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya dia dokumen, jadi PDF sama PowerPoint. Ada yang bentuknya video. Video juga bentuknya, video juga formatnya sudah format mobile. Jadi teman-teman yang nggak punya laptop, punyanya HP itu juga bisa pakai. Gitu. Dan tutorial ini, tadi ya, ini tutorial unik asli original punya PT Kombas. Dan ini memang tutorial yang kami pakai sendiri. Jadi tim mentor itu pakai ini. Gitu. Dan catatan pentingnya selalu update. Jadi begitu ada perubahan interface-nya nih, Instagram berubah, tutorialnya berubah. Oh, ini TikTok ada fitur ini, tutorialnya berubah. Selalu update. Ini yang nggak akan ada di LMS yang lain. Berikutnya apa lagi Om Tri? Nanti ada tadi tugas ya, penjenjangan ya, gitu. Jadi misalnya assignment nih, siswa ini saat ini pemberian materi. Nah, pemberian materi nanti sama kita ada timernya. Jadi pemberian materi A, misalnya materi soal TikTok marketing ya. TikTok marketing ini materinya akan di running selama 1 jam, misalnya jam 7 sampai jam 8. Ya sudah, kalau lewat jam itu siswa nggak bisa buka. Ini akan memaksa siswa untuk hadir pada saat yang ditentukan, yang sudah disepakati, dan serius mengikuti pelajaran. Karena apa? Karena biasanya kalau misalnya pas saat-saat pembelajaran online banyak yang kameranya off, kemudian gurunya ngomong sendiri, mentornya ngomong sendiri, siswanya pergi.
Nah, kalau misalnya di Kompas nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena begitu mereka lewat dari waktunya, mereka nggak bisa buka materi lagi. Dipaksa untuk disiplin. Itu ya satu ya. Yang berikutnya, terus ada lagi fitur penugasan. Itu fitur penugasan juga ada timernya nih. Oh, ini tugas bikin akun. Ini saya kasih waktu misalnya 1 hari. Kalau lewat dia 1 hari, dia belum menyelesaikan tugas, belum mengirimkan tugas, dan belum dinilai sama mentor, dia nggak akan bisa buka tugas berikutnya. Jadi tutorialnya memang kejam. Jadi memang ini memaksa siswa untuk mengikuti pelajaran secara serius. Itu beberapa fiturnya. Fitur yang lain ada juga nanti sampai ada ujiannya. Jadi setelah materi ada ujian tengah semester, ujian akhir, kemudian sampai keluar sertifikat. Itu teman-teman, itu gambaran sekilas soal LMS-nya PT Kompas Digital Internasional itu seperti apa. Lagi-lagi ini adalah project besar, project ambisius. It will takes a lot of time, a lot of money, a lot of energy. Makanya saya minta doanya teman-teman supaya project ini bisa berjalan lancar. Kenapa? Karena kalau project ini sudah selesai, segala sesuatu enak nih. Kompas bisa nerima menjalankan kelas industri dari seluruh Indonesia. Ratusan atau bahkan ribuan siswa itu bisa masuk ke platform kami. Enaknya di situ. Gitu ya. Hubungannya dengan SMK ya seperti itu. Ini bisa menampung ratusan siswa PKL, ratusan siswa kelas industri, itu bisa masuk ke platform ini karena ini sudah didesain khusus untuk itu. Segala macam kebutuhan, termasuk nanti ada jurnal hariannya siswa, presensinya, sampai nanti keluar sertifikat, itu ada di situ. Dan semuanya secara online, secara digital. Namanya juga Kompas Digital. Berarti pembelajarannya harus secara digital. Gitu. Kalau belum digital, nanti namanya jadi Kompas manual. Nggak keren. Namanya Kompas Digital Internasional, berarti semua proses pembelajaran digital marketing di Kompas ya harus ada basis platformnya. Kenapa? Ini yang kemudian bikin bisnis kita bisa scaling up. Gitu. Kalau teman-teman pengen scaling up bisnisnya, teman-teman pengen meningkatkan profit perusahaannya, ya saatnya go digital. Kalau misalnya masih manualan terus, sampai kapan sih kita kuat ngajar manualan? Berapa jumlah mentor yang kita punya? Nah, itu akan jadi kendala. Tapi kalau misalnya kita sudah punya platform digital, kendala-kendala itu bisa kita atasi. Oke, mungkin itu sedikit sharing-sharing soal LMS-nya PT Kompas. Bismillah teman-teman ya, saya mohon doanya supaya LMS ini cepat selesai, nanti bisa cepat running. Nah, kalau ada teman-teman yang pengen ngincipin, boleh nggak Om Tri? Ya saat ini sih LMS masih buat internal ya, kan masih fokus untuk internal PT Kompas Digital Internasional. Tapi kalau ada teman-teman yang pengen ngincipin juga, pengen lihat fiturnya, pengen ngerasain fitur-fiturnya, termasuk tutorialnya, kontak saya aja. Oke? Mungkin itu saja dari saya teman-teman yang bisa saya sharekan malam ini. Capek ini mau istirahat, karena besok harus ngajar lagi. Oke teman-teman, segitu aja. Selamat malam. Satu lagi. Seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan, atau tadi misalnya pengen ngincipin tutorialnya Kompas, ya Om Tri pengen ngincipin LMS-nya, tinggalkan kolom komentar di bawah. Atau WA saya, DM saya langsung. Itu satu. Terus yang kedua, kalau misalnya merasa postingan ini bermanfaat, silahkan di-subscribe, di-like, di-share ke teman-teman yang lain, supaya lebih banyak teman-teman yang bisa memanfaatkan, menerima manfaat dari video ini. Itu saja dari saya teman-teman, udah capek ini mau istirahat. Oke, selamat malam, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.